Dari Mas Sob. Ya, kalau ditanya ini komedi seperti apa, level seperti apa, mungkin 21 sekian. Kami mencoba untuk mengajak penonton dan bisa untuk tertawa tapi tidak membodohi, tapi juga untuk mencoba mengkritik tapi tidak membodohi. Itu sih. Terima kasih Mas Soban. Selanjutnya Ibu Rika. Dia nanya apa tadi, Cuk? Kontrakan udah begitu sekarang. Tadi mau kontrakan. Lu nanya apa sih, Tom? Lu manggilnya online. Lu mau main film lagi apa enggak? Balik lagi aja. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sudah dijawab sama Mau nih mau balik lagi. Ada film keduanya besok. Ada PPSU mulai sekarang. serius apa? Ya udah apa? Ya, oke. Jadi ini mungkin kalau pernah nonton Assalamualaikum Besti Lufluf Indonesia kesayangan si akunnya, jumpa lagi di Viral for Justice. Nah, ini salah satu juga ada cerita yang aku bocorin dikit aja, boleh ya? Ya, di Viral for. Nah, itu ada kisah yang kita fight memang benar-benar, dan di mana teman-teman plus 62 itu bener banget, lewat kata plus 62 itu kita jadi terpanggil untuk mikirin semua. Intinya bahwa film ini seperti yang bilang tadi bukan hanya menghibur, tapi ini adalah, kalau saya bisa menyebutnya satir atau black comedy, tapi ini adalah coraknya juga realis. Ya, seperti saya adalah perempuan STW yang sungguh realis, begitu, nggak usah ketawa. Dan ini mencerminkan sesuatu yang terjadi di publik. Bagi saya dan teman-teman Wahana ini luar biasa, bahwa sebuah cerita film itu kita sangat berharap juga seperti yang disampaikan Cinta adalah mimesis atau cermin dari kondisi yang ada sekarang. Sehingga setelah kita selesai menonton, insya Allah film ini tidak hanya membuat teman-teman plus 62 nonton lalu terhibur, tapi juga setelah itu insya Allah yang nonton ini insya Allah jadi lebih waras lagi. Amin. Mau main di mana? Di film lain. Di mana? Belum ada yang nawarin. Oh iya, mau main. Ada yang nawarin tapi bukan wahana kreator, wahana kora-kora. Oh. Ya, nanti lihat, nanti ajarin. Pokoknya nonton dulu lah. Nanti kalau misalnya, oh ternyata dia masih bisa acting loh. Atau sebenarnya selama ini dia acting gitu. Nah, jadi kalau itu memang ada yang nawarin dan cocok ceritanya, why not ya? Nah, lagi disiapin. Kali ya, ngeliat kemarin. Apa jangan-jangan ada lagi, Mas Aris? Oke, selanjutnya kita buka satu lagi pertanyaan. Oke, silakan. Sebelumnya selamat untuk poster dan trailernya untuk hari ini. Perkenalkan, nama saya Widi dari Mau Musi. Yang ingin saya tanyakan kembali dengan Ini tegang banget suaranya. Oh iya, kembali. Kita berdua Enggak, emang caranya begini. Ya, kembalinya datangnya Kak Rike ya di perfilman seperti ini. Gimana kesan-kesannya pada saat mulai lagi untuk film pertamanya di tahun 2020. Terus yang ingin saya pertanyakan lagi yang kedua, gimana cara chemistry untuk karya pemain, gimana bisa terhubung, apalagi tadi kan Kak Kianu bilang nggak gini Kak Rika, sekarang kan lu zamannya Gen Z ya, nah ini harus diubah konsepnya seperti apa. Terus yang ketiga, pertanyaan yang lanjut lagi, terus ini kan enggak ada lagi. Terus ini kan ceritanya kan masih belum banyak ya terkait dengan penyamaran, terus yang dimana ada segi komedinya juga, actionnya juga ada. Nah, ini gimana caranya untuk membawa penonton terhibur, penasaran, berdekan. Nah, gimana kira-kira dari untuk cara buat membentuk alur supaya ini bisa jadi sesuatu yang dramatis dan memorable untuk penonton. Terima kasih. Oke. Iya. Oke, angkat resmi dulu deh biar Mbak Rikanya istirahat ya. Aku punya cerita lucu. Di hari pertama aku reading, hanya ada aku sama Kianu sama Mbak Nina dan juga Diva. Nggak tahu kenapa, boleh ya aku cerita? Sebelum kita main film bareng ini, Kianu tuh selalu takut kalau ketemu aku. Saya tanya, Kianu kenapa
kenapa takut? Dia bilang, enggak, tapi ternyata katanya takut karena takut diajak bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris dia bagus banget loh, really. Nanti kalian bakal lihat saat kita premiere bulan depan, bahasa Inggris kita bakal keluar. Bahkan tadi dia yang minta kita press con bahasa Inggris aja. Wah, kita coba di tempat langsung. Do you want to do this press conference in English? No. Oke, jadi ceritanya belum selesai. Di hari pertama hanya aku dan Keanu. Ada scene di mana kita harus bertatapan. Nggak tahu kenapa, padahal akunya udah yang kamu hebat, kamu bertalenta. Dia nggak berani natap mata aku. Dia natapnya ke sini. Jadi kita ngelakuin sini, tapi dia natapnya ke atas. Menurut aku itu lucu karena nggak ada yang harus takutin gitu. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang dia ngomong, ini disensor ya, dia ngomong bitch ke aku udah nggak apa-apa gitu. Nah anyway, kita bisa membangun chemistry karena kebetulan jangka waktu readingnya cukup panjang dan banyak sekali momen-momen intensif antara aku, Keanu sama Mbak Rika. Dan percaya nggak percaya yang tadi Mbak Rika bilang benar loh, aslinya Mbak Rika serius banget. Yes, waktu pertama kali aku Mbak Rika, aku kaget seberapa seriusnya dia. Karena waktu aku ngajak ngobrol, aku kira bakal diajak melawak kan. Ternyata enggak, bener-bener ngomongin project-project dia ke depannya, sistem-sistem yang dia udah bangun. Aku yang wow, she's so smart. And ternyata emang selama ini dia tuh berakting dalam kehidupan aslinya di mata publik gitu, berakting lucu karena aslinya serius, ya enggak? Dan satu lagi untuk jawab pertanyaan nomor 3, menurut aku yang membuat film ini sangat spesial adalah karena seiring berjalannya waktu, sering sekali seorang pahlawan itu digambarkan sebagai sosok yang sempurna, yang unreachable, susah digapai, dan gak relatable. Tapi di Agen 62 ini yang menurut aku luar biasa adalah melalui karakternya Mbak Rika dan juga Keanu, karakter mereka berdua melambangkan bahwa sebenarnya ada seorang pahlawan di dalam diri kita semua. Kita nggak usah menjadi seorang yang, nggak usah menjadi seorang yang luar biasa, tapi selama kita memiliki ketulusan dan keberanian untuk mau berjuang untuk apa yang benar, pasti akan ada cara untuk mendapatkan keadilan itu. So, well done. Silakan selanjutnya. Bahasa Inggris, okay? Oh my god, I'm just playing around. Pertanyaan gimana cara tadi membangun chemistry? Tadi kan ada yang joke-nya Gen Z, ada yang joke-nya bukan Gen Z. Kira-kira gimana ketemuin komedinya gitu? Chemistry sih berjalan lancar ya. Waktu pertama kali ketemu Bu Rika, itu tuh aku sendiri-sendiri gitu, bayangin. Gue ketemu Kak Cinta sendiri, ketemu Bu Rika sendiri. Udah kayak pengen tinju tuh loh. Udah gitu di mata gue aku admire banget dua perempuan ini kan. Kayak Kak Cinta dengan semua pencapaiannya, pendidikannya. Bu Rika juga dengan pendidikannya dia juga udah nggak bisa sekolah lagi Bu. Udah mentok kan, sekolahnya mentok, udah ditaruh di perpustakaan gitu nggak lo? Pertama kali kenal galak kayak matanya gitu, cuman pas udah kenal gue dikasih makan mulu. Kata gue, ini Bu dikasih makan apa yang hukum saya Bu, udah gak kuat tiap hari ngerujak dia masak di lokasi syuting tau gak lo. Akhirnya kita jadi chemistry terbangun dengan sering berjalannya waktu. Terus karena ibu udah senior berkomedi, terus dia kita sering sharing. Aku juga kayak, aku tuh dikenalnya kayak gimana sih, apa sih yang lucu dan relevan bagi generasi sekarang. Terus kita ngobrol banyak banget, sama Kak Cinta juga kayak, pokoknya kita seru deh, lucu-lucu kejadian di lokasi syuting. Jadi ada ini pengobatan alternatif kan di lokasi syuting kayak gitu. Jadi menurut aku saking keluarganya Bu, udah kayak apa tahu deh kita semuanya dilakuin, pengobatan alternatif, makan, masak, bercanda, bukan lagi ketiban badai, tega roboh, mati nggak lo? Pokoknya semua kita laluin. Aku tuh pada saya syuting ini kayak lama. kayak readingnya juga lama. Reading 2 bulan, syuting sebulan ya Bu. Jadi kalau
Wow. Kalau chemistry-nya kebangun aku bangetan, makanya bukan akan gue. Iya, jadi chemistry sih dibangun dengan sewajarnya, mengalir. Oh, oke. Selanjutnya Ibu mau tanya gimana cara bangun chemistry-nya dan bagi waktu. Jadi sebenarnya aku ini angkatannya temenan sama ibunya Cinta, mamanya Cinta, dan temenan juga sama Malu ya. Iya, Malu temen gua. Dulu juga begitu loh. Itu sama gua belum bayar. Gue kadang mukanya lucu tapi backgroundnya tuh takut. Dia ada yang bercanda apa enggak nih? Sebagai gitu. Jadi udah dengar tentang mereka dari ibu-ibunya mereka. Ya, jadi udah kira-kira oh kayak gini. Jadi akhirnya untuk mendekatkan itu memang aku jadi emaknya mereka kadang-kadang. Ya. Curhatnya apalagi Kiano, aduh banyak banget ya galonya ya. Akhirnya supaya suasana syuting itu menyenangkan karena menurut aku terbiasa karena aku syuting dari umur 13 tahun dan aku tahu kalau suatu syuting itu bisa berjalan baik dan hasilnya baik ketika semua merasa happy seperti Cinta bilang. Jadi kita benar-benar membangun kedekatan itu enggak dengan terpaksa. Oleh karena itulah saya menciptakan selalu suasana family gathering ya. Dan kadang kita ada gathering. Jadi nggak syuting sebenarnya. Jadi kita makan-makan dan semuanya benar-benar dilakukan dengan senang hati. Sudah apa ini? Bagi waktunya kalian. Sebenarnya kalau aku spill dikit ini boleh nggak ya? Jadi ceritanya itu ini memang benar-benar kalau aku sendiri kenapa akhirnya memutuskan oke aku syuting dan ambil cerita ini karena ini adalah cerita yang memang penting buat kita semua. Bisa terjadi dan menimpa siapa aja dan aku sendiri nggak tahu harus ngapain lagi dan aku pikir apa yang nanti akan kalian tonton di film ini adalah sesuatu yang harus menjadi awareness kita semua dan itu disajikan tidak dengan cara menggurui tapi kita mencoba menghadirkan realitasnya seperti apa sehingga ketika nonton film ini tentu aku berharap bahwa seperti Cinta bilang perubahan sosial itu ya datang dari top down sebenarnya tapi dari kita semua dari rakyat biasa begitu ya kemudian seperti dua penulis muda ini yang mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang sebenarnya itu kondisi yang berat buat kita semua tapi bisa kok jadi ringan gitu dan itu harus menjadi itu kan langsung jadi sebenarnya udah kayak gitu udah cukup Aku baru 4 film mas. Jangan ngajak-ngajak gue deh. oke cukup kayaknya ya udah dimatiin kayaknya. Iya. Waktunya udah habis rapatnya kita. Wow. Pulang hati-hati. Oke, sebagai penutup dari press conference ini, saya mengundang Kiano untuk bisa menyampaikan closing statement sebelum nanti kita akan berfoto bersama. Wow. Sebelumnya, oke. Makin minggu dong. Nah, jadi saya dengan film ini bersama-sama mau mengajak semua masyarakat di manapun yang akan menonton filmnya bahwa yuk kita berkontribusi walaupun kecil besar tapi dengan kebenaran keberanian itu akan menjadi valid bagi kita semua. Oke, teman-teman kes boleh tetap di tempat, teman-teman produser boleh bagian berdiri. Kita juga mengundang kembali jajaran produser yang terlibat di film Agen Plus 62. Oke, kita ke tengah atas dulu. 1, 2, 3, kamera visual. 1, 2, 3. Oke, selagi sekarang ke bawah, tengah bawah.
1, 2, 3. Oke, boleh kita mulai dari kiri, arah ke kiri 1, 2, 3. Kemudian ke arah kanan 1, 2, 3. Terakhir kembali ke tengah, teman-teman, untuk berfoto bersama. Dan berikut adalah rangkaian acara press conference, guest reveal, serta perilisan official trailer dan poster film Agen Plus 62 Persaudaraan Wahana Kreator Nusantara dari sutradara Dina Jasanti serta produser Sigit Pratama, Orci Ramadhania dan Gina Esnur. Sekali lagi kami sampaikan informasi film Agen Plus 62 akan tayang mulai tanggal 3 Juli tahun 2025 dan ini adalah film komedi aksi dengan konsep yang fresh dan ringan. Film Agen Plus 62 juga akan menjadi film yang lucu, penuh kejutan, tapi tetap punya pesan yang sangat dekat dengan apa yang terjadi dengan masyarakat saat ini. Ikuti terus persembahan terbaru dari film Agen Plus 62 di akun media sosial Wahana Kreator. Kami juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada rekan-rekan sponsor, Dana, ST Poci, Bank Indonesia, serta rekan-rekan media partner, Visual Jakarta, dan rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami mengundang teman-teman untuk bisa melakukan doorstep interview dengan para cast dan juga filmmaker, serta dapat menikmati santap siang yang telah disediakan di Dapur Cirangir. Terima kasih teman-teman semuanya, saya Jafir Lukita, pamit undur diri, sampai jumpa. Lampu teman-teman.